Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novita. Saya dari Prodi Sistem Informasi tingkat 2B. Di sini saya akan mempresentasikan 3 tema dari mata kuliah Sistem Operasi. Yang pertama adalah struktur sistem operasi, yang kedua ada deadline, dan yang terakhir ada buffering. Di sini saya dengan dosen pengampun Bapak Purnomo Sidik MKom. Terima kasih banyak buat Bapak yang udah kasih kesempatan saya untuk membuat video presentasi ini. Saya lanjutkan kepada pembahasannya. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Sebuah sistem yang besar dan kompleks seperti sistem operasi modern harus diatur dengan cara membagi task ke dalam komponen-komponen kecil agar dapat berfungsi dengan baik dan mudah. Struktur sistem operasi dapat digolongkan dalam 5 bentuk sistem. Untuk yang pertama yaitu struktur sederhana, yang kedua monolitik sistem, yang ketiga ada pendekatan terlapis, yang keempat ada mesin virtual, dan yang terakhir ada client service model. Client service model. Struktur sistem operasi dikaitkan permasalahannya yang sangat kompleks atau menyeluruh, dapat dibagi dalam beberapa kategori. Untuk yang pertama manipulasi, yang kedua sistem informasi, yang ketiga modifikasi file, dan yang keempat ada bahasa pemrograman, yang kelima ada pemanggilan eksekusi pada program, yang keenam ada komunikasi, dan yang terakhir ada program aplikasi. Ya, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya. Tetapi tidak ada yang mengalah. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadinya kemacetan yang sangat parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Kondisi penyebabnya deadlock yaitu ada mutual exclusion, yang kedua ada hold and wait. Hold and wait yaitu beberapa proses yang saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimiliki suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request lagi terhadap sumber daya, akan tetapi sumber daya yang dimintanya sedang dimiliki oleh proses lain. Dan untuk yang ketiga yaitu no preemption. Kondisi yang selanjutnya adalah yaitu sebuah sumber daya yang dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela. Oleh itu selesaikan menggunakannya. Proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai daya tersedia tanpa bisa merebutnya dari proses yang memilikinya. Untuk yang terakhir adalah circular rate, yaitu kondisi membentuk siklus yang berisikan proses-proses yang saling membutuhkan. Proses kedua membutuhkan sumber daya memiliki proses yang ketiga, dan seterusnya sampai proses ke-1 yang membutuhkan sumber daya memiliki proses terakhir. Proses membutuhkan sumber daya memiliki proses yang pertama yang terjadi adalah proses-proses tersebut akan selamanya menunggu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu buffering. Buffering adalah suatu proses di mana buffer memiliki area memori yang menyimpan, dan ketika data tersebut sedang dipindahkan antar dua device atau antar device dan aplikasi.
terdapat 4 buffering, yaitu yang pertama no buffering, yang kedua single buffering, dan yang ketiga ada double buffering, dan yang terakhir ada circular buffering. Untuk masalah buffering seringkali membuat kita frustasi dan menghilangkan kenikmatan kita ya saat menonton, contohnya menonton video di internet. Kita dapat menghentikannya dengan mencegah buffering di jaringan dengan berbagai cara, yang seperti membeli fitur baru, mengurangi proses yang berjalan di latar belakang, dan menghapus malware di komputer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang baru saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Saya mengerjakan tugas UAS presentasi video ini dengan originalitas dan kejujuran. Tak lupa terima kasih kepada Bapak Purnomo Sidik M.Com. Dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih atas semuanya yang sudah kita sampaikan dan ajarkan kepada kita semuanya, khususnya pada mata kuliah sistem operasi ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.